Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Ranika, Fitria Nazmi, Khairatun Nikmah Hidayati, dan Trinusa Fitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian proses dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Penilaian dalam Pendidikan Khusus. Dosen pengampu, Ibu Mirnawati MPD. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih penilaian proses. Sistem penilaian atau asesmen dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam kegiatan pembelajaran, minimal ada dua hal yang dapat dinilai, keberhasilan siswa belajar dan keberhasilan guru mengajar. Dari kedua hal itu, yang dapat dinilai adalah produk dan prosesnya. Selanjutnya, penilaian atau asesmen merupakan proses penilaian kegiatan pembelajaran yang terjadi di ruangan kelas, seperti partisipasi guru dan siswa, interaksi antara guru dan siswa, suasana pembelajaran di dalam kelas, mutu pembelajaran, dan sebagainya. Terdapat berbagai cara bagaimana penilaian proses model kedua dapat dilakukan. Pertama, dengan menggunakan lembaran observasi, baik untuk menilai siswa, guru, maupun untuk menilai keduanya. Kedua, dapat dilakukan dengan menilai interaksi yang terjadi di ruangan kelas selama pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian ini dapat dipakai cara BIES atau Bronze Interaction Analysis System, cara Flanders atau cara VICS, The Verbal Interaction Category System. Penilaian proses dengan observasi. Observasi dapat dilakukan dengan bantuan guru lain untuk menilai guru dan menilai peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal. Bentuk lembar observasi untuk peserta didik dapat diarahkan pada hal-hal berikut. 1. Tepat waktu dalam kehadiran. 2. Kesiapan dengan perlengkapan belajar. 3. Kegesitan dalam mengikuti tugas. 4. Keseriusan dalam belajar. 5. Sikap tanggap terhadap pertanyaan atau pernyataan guru atau peserta didik lainnya. 6. Kerjasama sesama peserta didik. 7. Kerjasama dengan guru. 8. Ulah peserta didik dalam kelas. 9. Keaktifan dalam belajar. 10. Minat dalam belajar. Selanjutnya, penilaian proses dengan observasi. Lembar observasi untuk guru dapat diarahkan pada hal-hal berikut. Ketepatan saat mulai mengajar. 1. Kejelasan dalam suara. 2. Bervariasi dalam menggunakan metode atau teknik mengajar. 3. Memberikan dorongan agar peserta didik aktif. 4. Pembelajaran berorientasi kepada sasaran. Dalam pengelolaan kelas. 1. Hemat dalam menggunakan waktu. 2. Baik dalam suasana pembelajaran. 3. Menanggapi pertanyaan atau pernyataan peserta didik. 4. Adil dalam mendistribusikan pertanyaan. 5. Menarik dalam menyajikan bahan pelajaran. 6. Baik dalam penguasaan bahasa pelajaran. 7. Bervariasi dalam memberikan pertanyaan dalam teknik bertanya. 8. Dapat mengecek pemahaman peserta didik. 9. Tepat saat mengakhiri pelajaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian proses dengan cara bias atau Bronze Interaction Analysis System. Analisis interaksi dapat dilakukan dengan mengikuti cara Brown atau bias. Menurut Brown dalam Ruspendi 1991, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di ruang kelas, hanya terjadi salah satu dari kegiatan-kegiatan atau kategori berikut. Yang pertama, guru berceramah atau memberikan informasi seperti menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, menguraikan, dan bercerita. Yang kedua, guru bertanya mengenai bahan pelajaran atau yang lainnya. Yang ketiga, guru menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan peserta didik seperti menjelaskan, meluruskan, memuji, mengiyakan, dan menggunakan pendapat peserta didik lainnya. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan guru untuk menyelesaikan soal atau masalah,
memberi penjelasan atau mengomentari pertanyaan guru. Yang kelima, peserta didik sukarela menjawab, mengomentari, termasuk mengomentari pendapat temannya atau bertanya. Yang keenam, sunyi, keadaan kelas hening tidak terjadi apa-apa. Yang ketujuh, tidak teramati, yaitu keadaan yang tidak dapat dikategorikan pada 1 sampai dengan 6. Baik, selanjutnya penilaian proses dengan cara Flinders. Kategori interaksi menurut Flinders adalah sebagai berikut. Guru menjawab dengan simpati, guru memuji dan mendorong, guru menerima pendapat peserta didik dan menggunakannya, guru mengajukan pertanyaan, guru memberikan informasi atau ceramah, guru mengarahkan, guru mengkritik, mengutip pendapat ahli atau menunjukkan kekuasaan, peserta didik menjawab, peserta didik berinisiatif, yang terakhir keadaan hening atau membingungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penilaian proses dengan cara The Verbal Interaction kategori sistem. Butir interaksi model ini terlihat pada kategori berikut: guru memberikan pendapat atau informasi tentang materi, guru mengarahkan termasuk menyuruh dan mengajukan permintaan, guru bertanya dengan pertanyaan tertutup, guru bertanya dengan pertanyaan terbuka, guru menerima pendapat peserta didik seperti mendorong, memberi semangat, dan memuji melalui memberikan komentar tanpa penolakan. Guru menerima tingkah laku peserta didik seperti memberi hati. Guru menolak pendapat peserta didik seperti mengkritik, mengabaikan, dan menghadang pendapat peserta didik. Guru menolak tingkah laku peserta didik tidak memberi hati. Guru tidak bersimpati terhadap perasaan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik berinisiatif berbicara kepada guru, peserta didik berinisiatif berbicara kepada teman-temannya, peserta didik memberikan respon kepada guru berkenaan dengan pertanyaan tertutup, peserta didik memberikan respon kepada guru berkenaan dengan pertanyaan terbuka, peserta didik diam, terjadi keheningan, keadaan yang membingungkan pengamat. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam kegiatan pembelajaran, minimal ada dua hal yang dapat dinilai: keberhasilan siswa belajar dan keberhasilan guru mengajar. Dari kedua hal itu, yang dapat dinilai adalah produk dan prosesnya. Produk yang dinilai pertama ialah hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru melalui prestasi belajar siswa. Yang kedua adalah penilaian proses kegiatan pembelajaran yang terjadi di ruangan kelas. Untuk penilaian proses kedua dapat dilakukan pertama dengan menggunakan lembar observasi, baik untuk menilai siswa, guru, maupun untuk menilai keduanya. Kedua dapat dilakukan dengan menilai interaksi yang terjadi di ruangan kelas selama pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian ini dapat dipakai cara Brown Interaction Analysis System, cara Flinders, atau cara The Verbal Interaction kategori sistem.